Kita akan masuk langsung nih ke sesi yang ditunggu-tunggu oleh Sobat Cuan, yaitu Dialog Invest Time Week CNBC Indonesia yang membahas Global Transactional Banking, Taking Transactional Banking to the Next Level bersama Pak Ruhum P. Aritonang, Deputy General Manager 2 Divisi Transactional Banking Services BNI. Nah, selamat malam Pak Ruhum, kabar sehat Pak? Kabar sehat, selamat malam Mas Daniel, juga selamat malam para pemirsa BNI Invest Time Week. Pak Ruhum, ini menarik nih, tema kita hari ini kan Global Transactional Banking, Taking Transactional Banking to the Next Level. Nah, ini dielaborate dulu nih, boleh ya Pak ya, dielaborate ini Global Transactional Banking itu sebenarnya apa sih nih, penjelasan langsung nih buat para Sobat Cuan. Oke, para Sobat Cuan adalah, sebetulnya ini adalah sesuai dengan arahan dari Kementerian BUMN dan Manajemen BNI terhadap arah bisnis BNI, mengingat sekarang kan bank-bank milik negara itu banyak ya, dan juga kekhususannya kalau bisa sekarang ada yang diambil oleh masing-masing bank. Khusus BNI diminta untuk fokus pada bisnis internasional. BNI terus berupaya supaya menjadi gerbang pembiayaan perdagangan dan juga gerbang investasi internasional dengan menyediakan layanan perbankan internasional, tentunya layanan yang terdepan. Nah, Global Transaction Banking ini merupakan salah satu usaha BNI untuk merealisasikan hal tersebut, di mana potensi bisnis internasional BNI ini adalah cukup besar ya, mengingat BNI hadir footprint-nya di 6 kantor cabang luar negeri di pusat perdagangan utama, yaitu di Singapura, Hong Kong, London, New York, Seoul, dan juga di Tokyo. Di Tokyo sendiri kita punya cabang juga, satu cabang pembantu di Osaka. Nah, kehadiran jaringan Bank BNI ini diharapkan dapat membantu pengusaha Indonesia dalam mengembangkan aktivitas bisnisnya di luar negeri. Para kantor cabang ini juga diharapkan menjadi gerbang masuk bagi pengusaha asing yang mau berbisnis di Indonesia, mau berinvestasi di Indonesia. Seperti kata Mas Daniel tadi kan, pasar Indonesia itu seksi, dan kita juga memperbanyak Betul, kemudahan Pak. sehingga diundang orang untuk masuk ke berinvestasi di Indonesia. Dan khususnya ini juga bagaimana kita mendukung usaha-usaha para bisnis Indonesia yang mau ke arah go global. Nah, itulah dalam layanan go internasional ini, bisnis internasional BNI menawarkan solusi-solusi berbagai hal untuk mengcover semua bisnis internasional para pengusaha Indonesia maupun para investor yang mau masuk. Mulai dari pembiayaan, supply chain financing, open account financing, juga penjaminan seperti garansi bank, dan terutama didukung oleh sarana transaksional yang kuat, seperti cash management, kemudian juga trade online seperti tadi ya, kemudian bagaimana kita juga mendukung sistem pembayaran yang bisa multi currency, kemudian juga bisa mengcover cross border, sehingga bisnis-bisnis para pengusaha itu dapat berjalan dengan baik. Nah, jadi itulah yang kita tawarkan, yang kita mau ambil dari fokus bisnis internasional yang sedang ditempuh BNI saat ini, sehingga para pengusaha dapat menjalankan bisnisnya tanpa batasan geografis lagi. Demikian Mas Daniel. Mantap ya Pak Ruhum, ini fasilitasnya benar-benar sudah diberikan juga berarti oleh BNI. Tapi kalau kita lihat di era saat ini kan banyak peluang untuk melakukan jual beli antar negara nih Pak. Bagaimana nih peranan BNI sendiri dalam mengantisipasi dan meleverage bisnis tersebut? Ini mengingat bahwa BNI kan diarahkan untuk fokus pada bisnis internasional nih oleh Kementerian BUMN. Iya, Mas Daniel, betul sekali, tepat sekali bahwa memang saat ini trade ya, bisnis trade yang secara global itu sangat marak sekali ya. Untuk itu memang bisnis internasional ditujukan untuk mendukung dunia usaha itu. Nah, coverage kita untuk bisnis itu ada dalam 3 area, yaitu pertama, mendorong pengusaha Indonesia yang hendak ekspansi bisnisnya ke pasar internasional. Bagaimana kita mendukung usaha itu. Kemudian kedua, mendorong UMKM ya agar memiliki kapabilitas, nilai tambah, dan nilai kelebihan lah, sehingga bisa mereka berbisnis, bisa menembus pasaran ekspor. Nah, ini sejalan juga dengan inisiatif pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional, diharapkan didorong dari pertumbuhan UMKM akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik lagi. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita memfasilitasi perusahaan-perusahaan asing, bisnis-bisnis internasional yang mau masuk ke pasar Indonesia, investasi di Indonesia.
Indonesia, mengingat tadi potensi investasi di Indonesia saat ini bagus sehingga banyak orang yang mau berinvestasi di Indonesia seiring dengan kemudahan-kemudahan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, Mhm. tentunya layanan-layanan itu, usaha itu akan terjadi dengan layanan-layanan yang bisa diberikan oleh bank dalam bisnis internasional itu. Seperti saya sampaikan tadi, Mhm. kita memberikan layanan yang spektrumnya luas, mulai dari pembiayaan, kemudian mulai juga fasilitas financing untuk ekosistem usaha, juga didukung dengan layanan transaksional untuk mendukung transaksi-transaksi cross border tadi. Dan secara khusus memang kami mengadakan program-program khusus juga untuk UMKM seperti pembiayaan kredit-kredit kecil, kredit usaha rakyat, sehingga mendorong UMKM ini supaya memiliki pertumbuhan yang bagus sehingga mereka bisa menembus pasar ekspor. Jadi itu tadi 3 hal yang Mhm. menjadi sasaran utama dari bisnis internasional yang BNI tempuh saat ini. Jadi Mhm. begini Mas. Baik. Ini berarti banyak nih sobat cuan yang bisa langsung go global begitu ya Pak Ruhum nih dengan Iya, fasilitas-fasilitas yang betul ditawarkan sekali, oleh betul sekali. BNI. Nah, kalau kita lihat di Iya, iya, sisi iya. bisnis lainnya nih, kendala-kendala nih Pak Ruhum nih. Apa ya Pak kendala-kendala UMKM di Indonesia untuk go internasional sebenarnya? Dan apa yang bisa BNI provide begitu agar bisnis di Indonesia maju ke ranah global? Ya, betul sekali Mas Daniel. Mhm. Memang kalau kita lihat bisnis yang berhasil ke arah go internasional atau go global itu biasanya bisnis yang corporate besar dan juga bisnis-bisnis yang menengah. Masalahnya UMKM ini kan rata-rata bisnis yang kecil atau bisnis yang bertumbuh meskipun potensinya banyak. Nah, kesulitan mereka biasanya ada 4 hal. Pertama, mereka kesulitan mengakses permodalan dan pembiayaan. Nah, ini yang juga perlu kita tangani. Kedua, mereka kesulitan untuk melakukan transaksi bisnisnya baik domestik maupun internasional juga gitu ya. Mhm. Kemudian ketiga, bagaimana mereka kesulitan mengakses informasi dan teknologi ya untuk melakukan bisnisnya. Karena teknologi ini kalau mereka provide sendiri itu butuh waktu dan juga butuh biaya yang mahal. Nah, keempat, Baik. bagaimana mereka kesulitan mengakses pasar. Nah, pasar ini kan bagaimana mereka supaya mudah mengakses pasarnya sehingga bisnis yang bagus yang udah digarap itu bisa masuk ke pasar ekspor gitu. Nah, untuk menjawab tantangan ini, BNI memberikan berbagai fasilitas untuk UMKM, antara lain pembiayaan-pembiayaan yang murah seperti KUR ya. Nah, itu yang banyak yang kita tawarkan. Kemudian kita juga membekali mereka dengan layanan-layanan transaksional yang digitalized sehingga dalam melakukan transaksinya mereka lebih mudah ya. Sehingga tidak perlu sulit-sulit lagi, tidak perlu investasi yang banyak-banyak, suddenly mereka bisa melaksanakannya secara digitalized karena didukung oleh BNI. BNI juga memaksimalkan cabang-cabangnya yang di luar negeri sehingga bisa menjadi semacam trade center lah seandainya ada aktivitas event yang dilaksanakan di luar negeri. Nah, cabang-cabang kita tuh siap untuk menghosting kegiatan seperti itu, untuk mendukung seperti apa yang hendak dilaksanakan Mhm. event-event tersebut di luar negeri. Nah, secara khusus juga kami menyediakan layanan BNI Trade Online ya, sehingga memudahkan mereka dalam melaksanakan trading internasional baik importir maupun eksportir ya dalam rangka ya bagaimana meleverage barang produksi yang dihasilkan oleh UMKM sehingga bisa menembus pasar internasional. Nah, demikian Mhm. diharapkan UMKM ini bisa bertumbuh mulai dari kecil, dia akan naik bertumbuh menjadi menengah, dia akan naik bertumbuh menjadi corporate sehingga at the end nanti end resultnya Mhm. ya bisnis Indonesia itu bisa ekonomi Indonesia bisa semakin bertumbuh melalui dorongan dari UMKM itu. Nah, demikian gambaran Mhm. dari kita, Mas Daniel. Baik, berarti mimpi UMKM go global ini semakin dekat begitu ya untuk Harus dijangkau begitu harusnya untuk bisa. para pelaku UMKM nih Pak Parhum nih. Kalau yang Ya. BNI tawarkan untuk para pelaku UMKM agar menjamin bahwa transaksi jual beli mereka tetap aman dan efektif seperti apa Pak Parhum? Nah, itulah tadi seperti saya katakan salah satu yang kita berikan kepada mereka adalah layanan transaksional yang digitalized, mudah dipakai, cepat dan aman. Ya, Mhm. salah satu yang kita berikan adalah layanan cash management. Namanya kalau punya BNI itu adalah BNI Direct. BNI Direct ini menjamin transaksi-transaksi dapat dilakukan dengan mudah, mulai dari transaksi pembayaran, pembayaran bisa domestik, pembayaran bisa internasional, pembayaran kemana saja bisa dilakukan, pembayaran-pembayaran termasuk pembayaran utilitas.
dan juga bagaimana memudahkan untuk collectionnya, menerima pembayaran dari para pembelinya. Collectionnya ini juga kita mudahkan dengan layanan ya digitalize juga, sehingga mereka koleksinya juga masuk mudah dikontrol dengan baik. Dari sisi security-nya, BNI Direct ini security-nya sudah dijamin dan sudah diuji. Di samping itu dia juga memiliki pengamanan yang berjenjang. Only authorized person yang dapat menjalankan transaksinya. Nah, sehingga transaksi-transaksi itu dijamin aman, baik untuk transaksi corporate yang besar maupun korporasi menengah, corporate yang kecil, sehingga layanan-layanan ini bisa dilaksanakan dari satu platform BNI Direct itu. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, BNI Trade Online itu juga ada dalam satu suite BNI Direct tadi. Jadi lengkaplah sudah ya, untuk pembayaran bisa, untuk penerimaan collection bisa, untuk fasilitas trade online juga bisa dilaksanakan dari situ, dan juga untuk fasilitas pengelolaan keuangan internal sehingga gampang dimonitor, ya kan, working capital monitoring, cash flow monitoring bisa dilakukan dengan satu platform yang mudah, sehingga ya seperti tadi kita memberikan layanan yang mudah, cepat dan aman bagi para pelaku usaha khususnya UMKM tadi. Nah itu, dan ini juga tersedia dalam layanan internet banking maupun mobile banking. Jadi anytime, anywhere, mereka bisa melaksanakan transaksi ini. Itu Mas Daniel. Baik, Pak Paruhum, ini banyak banget fasilitasnya ya, bukan cuma bertransaksi aja, tapi ada platform-platform khusus untuk kemudian melakukan checking begitu ya, Pak Paruhum. Tapi masih ada nih kekhawatiran dari Sobat Cuan, karena pandemi COVID-19 belum terlihat akan berakhir begitu Pak, dalam waktu dekat. Apakah dengan border antar negara ini yang masih tutup akan mempersulit begitu nantinya inisiasi Global Transactional Banking ini yang diusung oleh BNI? Ya sebetulnya kalau kita lihat ya, justru semakin bordernya semakin sulit ditempuh, justru mendorong orang ke arah online, mendorong orang ke arah digitalisasi. Dan kalau kita lihat ya, pertumbuhan transaksi digital melalui B2B maupun cross border maupun transaksi di Indonesia juga semakin meningkat ya, kalau kita lihat ya transaksinya ya, transaksi ke arah online. Kalau kita lihat investasi juga ya tetap banyak yang mau masuk ke Indonesia mengingat potensial yang tadi ya. Jadi kita lihat melalui penyediaan sarana digital, sarana online untuk cross border payment, transaksi dan trade yang bisa dilaksanakan online, saya pikir transaksi ini masih tetap bisa naik. Potensial yang ada itu akan bisa tergali sehingga bisa menumbuhkan juga perekonomian ya. Meskipun tidak sehebat yang dulu, tidak sevolume besar ini, tapi kalau kita lihat pertumbuhannya masih cukup menjanjikan. Ya, harapan kita dengan semakin vaksinasi semakin berjalan lancar ya, semakin orang semakin aware terhadap itu, pertumbuhan ekonomi kita yakin akan semakin bagus lagi dengan tentunya kerjasama kita, kerja keras kita untuk membangun ekosistem perekonomian kita yang ke arah lebih baik. Itu Mas Doni. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.